Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan semua urusan kalian dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya di ngaji tafsir. Nah, sebenarnya saya sudah membahas dari awal hingga akhir tentang surah Al-Fatihah secara ringkas, namun ada beberapa hal yang belum sempat atau terlewatkan dan menurut saya ini penting juga untuk dijelaskan. Yang pertama mengenai asma'u suratil fatihati wa ma'nah. Jadi ada beberapa nama yang itu merujuk kepada surah Al-Fatihah. Mungkin yang kita kenal ya Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Mathani. Ya, di sini dijelaskan ya dalam sebuah hadis ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran. Jadi salah satu nama surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Mathani, ya 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian atau 7 ayat yang selalu diulang-ulang karena kita memang mengulang dalam sehari minimal 17 kali. Kemudian juga Al-Quranul Azim. Jadi Al-Quranul Azim juga salah satu nama daripada Al-Fatihah. Juga Alhamdu. Jadi Alhamdu juga salah satu nama daripada surah Al-Fatihah. Juga As-Salah. Jadi As-Salah juga salah satu nama daripada surah Al-Fatihah. Kemudian juga wa yuqalulah ar-ruqyah. Ternyata ruqyah juga salah satu nama daripada surah Al-Fatihah. Jadi ini beberapa nama yang merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ar-Ruqyah, Alhamdu, Al-Quranul Azim, As-Salah, Ummul Kitab, Ummul Quran, dan beberapa lainnya. Jadi meskipun yang paling populer adalah surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Nah, ini mengenai beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Kemudian mengenai adadu ayatiha, berapa ayat daripada surah Al-Fatihah. Di sini dijelaskan wahiya sab'u ayatin bila khilafin, maka jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah adalah 7 ayat tanpa adanya perbedaan. Meskipun nanti yang perbedaan itu bagi yang memasukkan ya, bagi yang menghitung Al-Fatihah dari Al-Basmalah ya, maka di ayat yang terakhir dia tidak potong lagi jadi 2 ayat. Jadi kalau yang menganggap bahwa Basmalah bagian daripada ayat Al-Fatihah, maka di ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Maka di sini 7. Nah, bagi yang tidak memasukkan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, misalkan Imam Malik, mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat ya, tentunya kan dari Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maka di ayat yang terakhir maka di sini dibagi 2. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Maka yang menghitung ya ayat pertama dari Al-Basmalah jumlah ayatnya 7, dan yang menghitung dari Alhamdulillahirabbil alamin jumlah ayatnya juga tetap 7. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian mengenai mengapa dinamakan Ummul Kitab, di sini dijelaskan limadza summiyat Ummul Kitab. Maka qala Al-Bukhari fi awwal kitab at-tafsir, maka Imam Bukhari mengatakan bahwa wasummiyat Ummul Kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif, karena dia surah yang pertama kali ditulis dalam mushaf ya. Kemudian juga wa yubda'u bi qiraati hafiz fi shalah, dan juga kita memulai dalam sholat dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga waqila ya, dan dikatakan innama summiyat bidzalik liruju'i ma'anil qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Dinamakan Ummul Kitab karena seluruh makna Al-Qur'an itu merujuk kepada isi kandungan daripada surah Al-Fatihah, maka semuanya tidak bertentangan dan yaslu an yakuna makna, dan bisa semuanya diambil menjadi rujukan kenapa disebut dengan Ummul Kitab. Nah,
Ini poin yang ketiga. Kemudian ya, yang keempat ada beberapa keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Jadi dzikru ma warada fi fadli Al-Fatihah, ada beberapa hadis ya yang menjelaskan beberapa keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada 3 hadis ya yang secara global disebutkan. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah adalah a'dhamu suratin fil Quran. Maka surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung, surah yang paling mulia ya, surah yang paling agung di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana di sini ada sebuah hadis ya dari Abi Sa'id ibni Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadisnya saya ringkas saja. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan la u'allimannaka a'dhama suratin fil Quran qabla an takhruj minal masjid. Aku akan mengajarkan kamu surah yang paling mulia, yang paling agung sebelum nanti kamu keluar masjid. Maka ketika hendak keluar masjid ditagih oleh Abi Sa'id ibnu Al-Mu'alla, ya Rasulullah, engkau kan tadi ingin mengajarkan aku surah yang paling mulia, apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim hiya utituhu. Jadi ternyata surah yang paling mulia, yang paling agung adalah surah Al-Fatihah berdasarkan hadis Abi Sa'id ibni Al-Mu'alla. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua ya, di sini dijelaskan bahwa ternyata surah Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk berobat, untuk ruqyah ya, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dijelaskan di sini, kunna fi masjirin lana fa nazalna fa ja'a jariyatun faqalat. Jadi saya ringkas di sini bahwa suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan beberapa sahabat itu melakukan sebuah perjalanan. Kemudian karena istirahat di sebuah tempat, ternyata di tempat tersebut datang seorang wanita ya, seorang wanita kemudian mengatakan, inna sayyidal hayy salim wa inna nafarona ghuyabun wa hal minkum raqi. Jadi sesungguhnya pemuka atau kepala wilayah ini tuh dalam keadaan sakit, sedangkan yang biasa mengobati itu lagi tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobatinya atau ada yang bisa meruqyahnya? Maka di sini faqama ma'a rajulun ma kunna na'binuhu biruqyah. Maka qala Abu Sa'id, maka ada satu orang sahabat yang berdiri ya, dan menawarkan dirinya untuk mengobati kepala kampung atau kepala desa di tempat tersebut. Dan Abu Sa'id juga bingung, ma kunna na'binuhu biruqyah, dan padahal kami tahu bahwa sahabat ini sebelumnya belum pernah dia meruqyah. Apakah memang benar-benar dia bisa atau hanya coba-coba ya? Faraqahu fa baro'ah. Maka setelah diruqyah ternyata sembuh ya, kepala desa itu sembuh ya. Fa amara lahu bi 30 syatan wa saqana labanan. Maka dia dikasih hadiah oleh kepala kampung tersebut, oleh kepala desa tersebut, hasil daripada mengobati dengan ruqyah, dikasih hadiah 30 syah, ada 30 ekor kambing. Ini hadiah besar ya, luar biasa. Hanya meruqyah tapi hadiahnya 30 ekor kambing, wasaqona labaran, dan memberikan minuman berupa susu. Falamma raja'a faqulna lahu akunta tusil ruqyah am kunta tarqi. Maka para sahabat yang menunggu orang yang meruqyah tersebut ketika kembali ke rombongannya, kamu tuh memang betul-betul bisa ruqyah atau hanya coba-coba ya? Maka dikatakan kepada para sahabatnya, qul ma ruqyatu illa bi ummil Qur'an. Sebenarnya aku nggak bisa, cuma nih hanya baca surah Al-Fatihah aja ya yang saya baca ya, tidak ada yang lain ya. Maka setelah saya itu beliau mengatakan, kunna la tuhditsu syai'an hatta na'ti wa nas'al Rasulullah. Jadi ya udah, kalau seperti itu hadiah ini yang kita terima 30 ekor kambing, kita tidak boleh makan dulu sampai nanti kita pulang dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bertanya, boleh nggak kita makan hadiah ini? Maka ketika mereka sampai kepada Rasulullah dan melaporkan bahwa ini tadi salah seorang di antara kami meruqyah kepala desa atau kepala kampung dan kami diberikan hadiah, bolehkah kami makan? Maka Rasulullah mengatakan,
wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Jadi sebelum itu Rasul mengatakan, siapa yang beritahu, siapa yang kasih tahu dia, siapa yang ajarkan dia kalau surah Al-Fatihah itu bisa digunakan dalam berobat atau dalam ruqyah. Nah, di sini pertanyaan tapi mengandung sebuah pernyataan bahwa surah Al-Fatihah bisa digunakan dalam ruqyah atau dalam berobat ya. Kalau kita misalkan sakit, pusing atau apa ya, sebelum kita minum obat-obat yang misalkan dari dokter, ya kita mencoba dulu ya diri kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mengobati diri kita dengan ruqyah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan iksimu wadribuli, bisa amin ya. Kalau seperti itu tidak apa-apa, hadiah ini boleh dimakan. Silakan dibagi-bagi, wadribuli bisahmin, dan aku juga mau. Jadi Rasulullah itu pingin juga mendapatkan sedikit daripada hadiah tersebut ya, karena memang Rasulullah itu boleh atau memakan hadiah, tapi Rasulullah tidak memakan sedekah ya. Jadi kalau hadiah Rasulullah makan, selalu Rasulullah terima, tapi kalau sedekah tidak. Itulah salah satu khususnya Rasulullah dan ahlul bait. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah yang kedua ya dari surah Al-Fatihah. Yang pertama surah yang paling agung, yang kedua bisa digunakan untuk berobat, yang ketiga bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan dua cahaya yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, dijelaskan di sini ya, suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama beberapa para sahabat, kemudian tiba-tiba mendengar suara yang sangat besar ya. Ketika beliau menengok ke langit, ke atas, ternyata ada malaikat yang turun ya. Pintu langit itu dibuka dan belum pernah dibuka sebelumnya. Malaikat itu turun kemudian memberikan dua cahaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan abyshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatil kitab wa khawatim surati Al-Baqarah. Jadi malaikat itu ternyata turun dari langit ke bumi memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Allah telah memberikan kamu dua cahaya. Yang pertama adalah Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah, yang kedua adalah Khawatim surati Al-Baqarah. Jadi beberapa akhir di khatimah, beberapa ayat akhir di surah Al-Baqarah. Jadi keutamaan yang ketiga adalah surah Al-Fatihah salah satu hadiah terbaik yang Allah berikan kepada Rasulullah yang belum diberikan kepada para nabi sebelumnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu surah Al-Fatihah ini salah satu rukun daripada arkani as-shalah, maka harus dibaca di dalam salat. Bahkan ada sebuah hadis menjelaskan bahwa man shalla sholatan lam yaqra fiha ummal Qur'an fahiya khidajun. Ya, kemudian di hadis yang lain juga dijelaskan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi salat itu tidak sempurna ya ketika tidak dibaca surah Al-Fatihah, meskipun nanti secara detailnya masalah apakah sah atau tidak ya. Jadi bagi yang mampu membaca surah Al-Fatihah maka dia harus membaca surah Al-Fatihah. Nanti berbeda lagi dengan orang yang mungkin baru masuk Islam, belum hafal surah Al-Fatihah, apakah dia harus baca atau apa sebagai pengganti. Ini sebenarnya detailnya nanti di permasalahan fikih ya. Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat terkhusus bagi diri saya pribadi dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.